Puji Tuhan, hari ini saya ingin bicara kepada kita sekalian tentang Tuhan kita bukan punya hati bapa saja, tapi dia juga punya hati ibu. Kemarin saya pikir saya cuma ingin sampaikan kepada ibu-ibu, tetapi kebenaran ini harus didengar oleh semua orang. Ya, tentunya bukan hanya ibu-ibu saja, tapi semua baik pria dan wanita perlu mendengar. Saudara percaya bahwa our Father God, our God is not only have a father heart, but He also has a mother heart. Kenapa dia punya hati ibu? Kita akan melihat nanti bersama-sama. Karena ibu-ibu, bapak-bapak, di dalam tubuh kita, tubuh as a woman, ya sebagai seorang perempuan, tentu bukan secara fungsi saja, tapi punya makna rohani. Apa makna rohani daripada tubuh daripada perempuan? Makna rohaninya adalah untuk menunjukkan tujuan Tuhan, bahwa Tuhan memiliki hati seorang ibu. Biasanya kalau ada reklame, iklan-iklan, jual mobil di showroom, ya jual rumah dan lain sebagainya, yang dipajang di situ adalah gambar perempuan. Perempuan yang maafkan pakai bajunya tidak full semua, ya kelihatan sana, kelihatan sini dan sebagainya. Jadi itu dipajang perempuan, itu punya tujuan. Tapi sebenarnya mereka tidak ketahui bahwa di dalam tubuh perempuan bukan punya fungsinya saja secara jasmani, tapi rohani yang luar biasa. Fungsinya inilah untuk punya tujuan menunjukkan bahwa our God also has a mother heart. Tubuh perempuan, saya mau bilang secara nyata menyatakan bagi semua yang melihat sifat yang abstrak daripada Allah yang penuh dengan belas kasihan, daripada Tuhan yang memelihara dan juga Tuhan yang melindungi. Tiga hal ini tentu perlu sekali, ya, bahwa kita bisa melihat Tuhan kita adalah Tuhan yang full with compassion. Dia Tuhan yang memelihara, atau dia Tuhan juga yang melindungi kita. Kebenaran paling mendasar bahwa semua manusia di muka bumi ini punya seorang ibu. Dan juga kita dikandung daripada kandungan seorang ibu. Dan punya makanan yang pertama, hampir semua manusia mendapatkan makanan pertama dari air susu ibu. Hampir semua, enggak semuanya, ya. Dan juga dipeluk erat dari pelukan seorang ibu. Walaupun mungkin ada anak-anak yang tiba-tiba mamanya tidak mengizinkan dia, by accident dia mengandung, dia taruhlah anak ini di depan panti asuhan. Ditaruh depan panti asuhan, mamanya pergi lari. Tapi walaupun bagaimana anak ini dipeluk daripada apa? Pelukan seorang ibu. Dididik, dibina, dan lain sebagainya daripada seorang ibu. Ini yang perlu untuk kita ketahui, kita bisa melihat bagaimana belas kasihan Tuhan. Tiga simile yang dahsyat tentang belas kasihan Tuhan. Yang saya bilang begitu abstraknya Tuhan kita yang luar biasa ini memiliki sifat yang dahsyat. Full with compassion. Kita lihat langsung firman Tuhan daripada Keluaran 34 ayat 6 sampai 7. Tolong Ica. Keluaran 34 ayat 6 sampai 7, Alkitab katakan demikian. Saya bacakan, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Ayat 7, yang meneguhkan kesetianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membebaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Saudara bisa melihat ayatnya ke-6 katakan, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru-seru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih. Saudara, dalam bahasa Inggrisnya mungkin bisa ditampilkan, artinya Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih.
in English version says this. Compassionate and gracious God. Allah penyayang dan pengasih itu compassionate and gracious. Compassionate and gracious, bahasa aslinya itu adalah raham. Coba kita katakan raham. Apa artinya raham? Raham itu artinya rahim. Ya, jadi bahasa Ibrani raham itu adalah rahim. Dikatakan di sini diambil dari kata Ibrani, yaitu mengasihi, mengasihi dengan penuh, menyayangi, penuh dengan belas kasihan. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, mercy itu dicatat lebih kurang 30 kali dalam Perjanjian Lama. Dan juga lebih kurang 4 kali berbicara tentang compassion atau womb di dalam Perjanjian Lama. Berarti ini sangat penting sekali bagaimana Tuhan mau menyatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang punya hati ibu, yang bicara tentang apa? Adalah rahim itu bicara tentang compassion, bicara tentang belas kasihan. Tentu ada ayat yang sangat mendukung di sini tentang belas kasihan. Nanti kita akan baca ayatnya. Tapi Bapak Ibu percaya bahwa dari Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru, Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus selalu menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang full with compassion. Saudara melihat di Perjanjian Lama saya katakan 30 kali dicatat. Tetapi di dalam Perjanjian Baru Yesus Kristus Tuhan setiap kali tergerak hatinya dengan belas kasihan. Dan kita sudah sering mendengar bahwa setiap kali Yesus tergerak dengan belas kasihan pasti mujizat terjadi. Setiap kali Yesus tergerak dengan belas kasihan, ada sesuatu, ada pengharapan di tengah-tengah tidak ada pengharapan. Lalu ada lawatan Tuhan, orang mati bisa bangkit, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat. Ada perkara-perkara yang luar biasa terjadi. Selalu dari awal Tuhan menyatakan bahwa dia penuh dengan belas kasihan. Dan di dalam tubuh perempuan ini, yang saya mau bilang womb itu, kenapa bisa bicara dengan belas kasihan? Kan wanita dengan pria sangat berbeda, iya enggak Ibu Bapak? Selalu kadang-kala wanita selalu tergerak dengan apa? Terlalu didorong dengan dia punya emosional, ya, yang ada di dalam dia. Pria bedanya apa? Dengan dia punya apa? Dia punya pikiran, dia punya segala sesuatu mungkin saya pikir. Kalau kita selalu bilang saya rasa, ini ada perbedaan. Tapi Tuhan yang punya hati ibu ini mau menyatakan bahwa dia penuh dengan belas kasihan. Kalau Ibu Bapak tahu cerita tentang bagaimana ada 2 perempuan, itu ada cerita dari 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai 28. Nanti saya akan ceritakan aja cerita ini, bisa dicatat saja. Ada 2 perempuan yang melahirkan. 2 perempuan yang melahirkan ini saling berebut anaknya. Karena satu di antara anak ini mati. Lalu dia datang kepada Raja Salomo. Lalu bilang begini, oh ini anak yang mati ini anaknya ibu ini. Terus enggak, itu anaknya ibu ini. Mereka saling menunjuk satu sama lain. Akhirnya apa yang terjadi? 1 Raja-Raja 3 ayat 26 bisa dilihat aja di depan. Ibu ini yang anaknya benar bahwa itu anaknya yang hidup itu. Lalu dia bilang begini, oh enggak ini memang anak saya. Lalu bingung ini Raja Salomo apa yang dikatakan. Lalu dia bilang oke, kalau gitu ambil pedang. Ya, ambil pedang. Dalam kebingungan dia Tuhan berikan hikmat. Hikmat Tuhan turun. Makanya selalu dibilang ya Salomo penuh dengan hikmat. Saya rasa dia juga bingung, tapi ada hikmat Tuhan turun buat dia. Ambil pedang. Kita bisa tampilkan 1 Raja 3 ayat 16. Lalu waktu diambil pedang sudah mau untuk dibunuh anak ini, lalu dia bilang begitu. Oh, jangan. Ibu yang benar ini bilang ayat 26. Dia katakan, kasih saja sama ibu itu. Biarkanlah dia yang mengasuhnya. Kata perempuan yang punya anak yang hidup itu kepada raja. Sebab apa? Ini garis bawahi. Timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu. Sebenarnya ini yang kuncinya dikatakan. Dia timbul apa? Belas kasihan. Ya Tuhan, ku berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali bunuh dia. Tapi yang lain berkata, itu ibu yang palsu. Supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggallah. Lalu apa yang terjadi ayat 27? Raja Salomo. Dikatakan, tapi raja menjawab katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya. 28 bilang apa?
Wah, tersohor namanya Salomo. Israel mendengar keputusan hakim yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja. Sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Saya yakin dengan belas kasihan akan menggiring kita untuk kita bisa mendapatkan hikmat Tuhan. Ada hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah sampai di sini saja? Tuhan mau dalam hidup kita. Kita bergerak dan hatinya Tuhan yang punya hati ibu ini. Saya yakin kalau bicara tentang hati ibu, kita nggak melihat kita punya gender. Baik male atau female yang punya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan terus bergerak dengan belas kasihan Tuhan. Selain Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Tuhan kita juga adalah Tuhan yang memelihara kita. Amin. Mari kita lihat Genesis chapter 16 verse 16. Genesis, Kejadian pasal yang ke-16. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Pasal 17 ayat yang pertama. Ini ada hubungannya, saudara bisa melihat 86 tahun. Lalu Tuhan silence years. About 13 years. Tidak talking at all kepada Abram. Sampai Abram berumur 99 tahun. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Allah yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa ini artinya adalah apa? El Shaddai. Kita tahu itu lagu ya, waktu mulai Tuhan nampakkan diri, lalu Tuhan sendiri yang berfirman, Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya, Tuhan yang menyatakan kepada Abram pada saat itu, "Aku Allah yang Maha Kuasa. Mari hidup di hadapanku dengan tidak bercela." Bahasa Inggrisnya bisa ditampilkan, Allah yang Maha Kuasa. Dalam bahasa aslinya kita tahu, kita nyanyikan itu lagu El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. El artinya Allah, Shaddai dari kata shed, S-H-E-D, yang artinya adalah apa? Buah dada. Perempuan punya buah dada, pria nggak punya. Ya. Jadi buah dada ini saya yakin dan percaya dalam tubuh perempuan waktu kita menyusui anak kita. Itu kan kita mengandung 9 bulan, ibu bapak, perempuan tahu itu. Di sini tentu keluarga-keluarga udah mengerti akan hal ini. Waktu istri dari bapak-bapak mengandung ya 9 bulan, itu buah dada daripada istri bapak-bapak itu membesar. Itu punya tujuan apa? Supaya itu menghasilkan ASI yang kita kenal dengan air susu ibu. Dan itu makanan yang paling tokcer. Makanan yang bergizi yang luar biasa. Sehingga pada saat anak kita lahirkan, lalu kita peluk dia dalam pelukan kita. Lalu kita menyusui babynya kita. Apa yang terjadi? Itu ada skin and skin contact. Itu skin and skin contact, itu eye and eye contact dengan bayi kita. Itu bukan biasa-biasa ibu bapak. Bukan. Itu saudara, itu ada ikatan di dalamnya. Ada ikatan jiwa, ada ikatan kasih sayang. Bayangin waktu kita kasih minum anak kita nggak mungkin kita lihat-lihat yang lain-lain. Kita lihat dia menikmatinya. Itu powerful. Saya ingat waktu saya melahirkan Jesse, itu saya masih bisa menyusui dia. Kalau nggak salah lebih kurang 6 bulan. Tapi waktu BJ yang kedua, saya sudah tidak bisa menyusui dia dengan waktu yang panjang. Karena ibu-ibu kita tahu kadang-kala kita punya ASI, kadang-kala nggak punya. Ya. Itu ASI saya sangat terbatas pada saat itu. Apalagi kalau sudah traveling keluar. Yang saya ingat kalau kita pompa ASInya kita, ya, baru kita taruh di kulkas. Ya. Setelah itu kita mulai panaskan lagi dan kita kasih minum buat anak kita. Itu luar biasa. Bapak-bapak di sini yang masih
anaknya sudah gede-gede, masih ingat waktu istrimu ya melahirkan. Waktu sung-sung maju ke depan tadi bersaksi, saya bilang begini, luar biasa. Dia waktu lahir, tiba-tiba saya ingat waktu dia lahir. Kita datang pergi jenguk di rumah sakit. Dan dia sudah gede. Saya bilang sama Ibu Peggy, suaranya udah suara berat, udah suara bass. Suara anak-anak sekarang suara bass. Bayangin, dia tuh luar biasa bagaimana Tuhan bawa kita. Ya, anak-anak kita masih kecil, masih bayi dan sekarang sudah beranjak dewasa dengan powerful. Takut Tuhan lagi itu yang bersyukurnya kita kepada Tuhan. Jadi buah dada ini bicara banyak. Coba kita lihat ada ayatnya. Yesaya 66 dulu. Lalu kita akan lihat Yesaya 49. Coba ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Yesaya pasal yang ke-6 ayat 10. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Ayat 11. Supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu. Supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. 12. Sebab beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai. Dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu. Kamu akan digendong. Akan dibelai-belai di pangkuan. 13. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Kamu akan apa? Dihibur. Tapi sebelumnya ayat yang ke-11 dan 12 tadi yang kita baca. Dikatakan, supaya kamu mengisap dan jadi kenyang dari susu yang segarkan kamu. Supaya kamu bisa hirup, menikmati dari dadanya yang bernas. Kamu akan dibelai-belai di pangkuan, ayat 12. Kamu akan menyusu, akan dibelai di pangkuan. Akan digendong, haleluya. Ini menyatakan bahwa Tuhan pelihara kehidupan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, dia nyatakan dirinya. Dia bukan punya hati bapak, dia punya hati ibu. Dia Tuhan yang pelihara, yang ada bersama dengan kita, yang kasih makan kita, yang kasih yang terbaik buat kita, yang merupakan sumber segala-galanya dalam kehidupan kita, yang dapat memuaskan kita. Hanya Tuhan yang satu-satunya dapat memuaskan hidup kita. Amin. Tuhan mau nyatakan, I'm your satisfier. Biasa suami istri, ya. Kita senang kalau kita bersama-sama dengan suami kita. Kita mengalami bahwa wow, puji Tuhan ya, kita masih bisa melakukan semua kegiatan-kegiatan kita, melayani sama-sama dengan suami, kita bekerja bersama-sama dan indahnya. Tapi kadang-kala kita mengharapkan ada ibu-ibu yang saya pikir salah pemahaman. Kenapa? Kadang-kala dia merasa bahwa suaminya dapat puaskan dia. Saya enggak bicara tentang seks, bukan. Ya, seks tentunya suami istri ya, yang saling memuaskan, karena seks before marriage is sin, sex after marriage is pleasure. Ya, itu kenikmatan, itu yang Tuhan sudah ciptakan suami dan istri, itu hanya for the husband and wife. Tapi untuk dapatkan kepuasan secara mental, ya, kepuasan secara perasaan, secara jiwa, saya bilang begini, suami enggak dapat puaskan kita. Yang dapat puaskan kita satu-satunya adalah Tuhan saja. Saya memang kalau dengan Bang Jo saya senang banget. Dia mau pergi, saya bilang, sayang kau mau pergi lagi? Dede. Saya senang sekali kalau kau ada di sini. Kita sama-sama. Biasa sampai di rumah, sepinya rumah kalau kau enggak ada. Saya pakai bahasa Makassar. Ya, sepi sekali. Lalu dia pergi, saya seperti ada yang hilang buat saya. Tapi dia bilang begini, haleluya, saya sangat diurapi ya, dari terjadi sesuatu di situ. Lalu dia bilang gini, bukankah kita hidup untuk lakukan kehendak Tuhan? Kan kita bukan cari kesenangan kita. Puji Tuhan, kita cari apa?
kesenangan Tuhan. Kita bukan cari kesenangan kita, bukan kemauan kita. Tapi saya harus pergi untuk lakukan kehendak Tuhan. Dan saudara pikir bahwa, habis itu oke, ya puji Tuhan. Makanya kita satisfier kita, kepuasan kita bukan dari suami. Walaupun mungkin kita bersama-sama, kepuasan kita, jangan cari kepuasan dari istri atau dari suami kita. Datangnya dari Tuhan. Kita kecewa kalau kita punya kepuasan daripada pasangan kita. Kita kecewa kalau kita punya kepuasan daripada manusia yang kita lihat dengan, kita pikir dia bisa untuk berikan satisfier. And I said no at all, only God. Makanya dia punya hati ibu ini yang bilang begini, aku Tuhan yang ada bersama engkau. Aku Tuhan yang menghibur kamu. Kenapa Sister Reta bisa pergi kepada ruang operasi dan dia membuat hatinya tenang? Karena ada Tuhan yang pelihara dia. Karena dia tahu bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan dia. Saya kemarin harus treadmill, saudara. Ya, karena check up jantung. Ngeri-ngeri juga tuh treadmill. Kalau ibu bapak yang biasa treadmill, biasa kan enggak apa-apa. Saya yang jarang treadmill ini, ngos-ngosan. Tuhan tolong, saya bilang, saya udah pakai itu, cycling. Dia bilang terus. Saya bilang, masih lagi berapa menit? Terus katanya. Saya terus lagi, saya sudah ngos-ngosan. Terus akhirnya harus sampai 50 sampai 60, jangan kurang. Saya sudah 30, sudah 40. Saya mulai kayu lagi sampai selesai. Langsung diperiksa lagi jantungnya. Wow. Tapi saya bisa melihat ending daripada semuanya, saya pulang. Puji Tuhan, saya bisa lewati itu semua. Makanya itu lagu dia ada bersama dengan kita. Dia ada memelihara kita, dia ada menghibur kita, dia ada menuntun kita. Yesaya 49, coba lihat ayatnya. Ayatnya yang ke-10 sampai berikutnya. Coba kita lihat ayatnya. Haleluya. Ayat 13 aja. Coba ayat 13. Sampai dengan ayat yang ke-15. Bersorak-sorai hai langit. Bersorak-soraklah hai bumi. Dan bergembira dengan sorak-sorai hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umatnya. Dan menyayangi orang-orang yang tertindas. Ayat 14 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku. Dan Tuhanku telah melupakan aku. Ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya. Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Haleluya. Bisakah perempuan melupakan bayinya? Dia tidak sayangi anak dari kandungannya. So even though perempuan itu bisa lupakan anaknya, Tuhan bilang gini, aku never ever forget about you. This is such a powerful. Waktu saya baca ini, kita ibu-ibu susah kita lupakan anak kita. Bagaimana bisa kita lupakan anak kita? Anak saya umur 24, 26, saya masih jauh. Saya telepon buat mereka, doakan mereka di telepon. Dari Indonesia, dari mana-mana. Susah melupakan, udah makan belum? Saudara, tapi Alkitab bilang gini, walaupun ibu itu lupakan, I never ever. Wow. Dia identikan dirinya bahwa he is not only have a father heart. Dia punya hati ibu. Dia gendong kita, dia belai kita, dia datang dengan kasihnya, dia pelihara kita, dia buat yang terbaik buat kehidupan kita. Dan saya mau bilang begini, dia gak pernah tinggalkan kita barang sedetik pun. Kadang-kadang kalau saya berdoa, Tuhan sertai kami, seperti dalam hati kecil saya bilang, Tuhan sudah sertai kok. Aku gak pernah tinggalkan engkau. Tuhan ada dengan kita kok. Makanya Alkitab bilang ini. Dalam Mazmur 23. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Pialaku penuh melimpah. Saudara, kenapa dalam lembah kekelaman, dalam ketakutan dan bahaya, ada ayat yang datang dan mendukung bahwa pialaku penuh melimpah. Saudara tahu piala? Piala kalau orang berlari dalam pertandingan, saudaraku, dia menang, dia juara 1, dia dapat piala. Dan saya percaya dalam lembah kekelaman, dalam masa-masa yang sulit, dalam masa-masa yang sukar dalam kehidupan kita, saya yakin Tuhan mau bilang buat kita, anakku,
kau bisa sampai garis akhir dengan baik. Kau akan mengalami kemenangan. Karena aku ada bersama dengan engkau. Kadang-kadang kita udah give up. Banyak hal di depan kita. Saudaraku, saya merasakan bahwa tahun-tahun ini banyak sekali hal-hal. Tantangan, walaupun kita tahu waktu cepat sekali. Next, about 50 days we are going to finish this year. Tapi saya melihat banyak hal yang datang. Keadaan ekonomi yang semra tidak dapat kita tebak dan lain sebagainya. Tapi kita bisa melihat satu hal bahwa ada Tuhan pelihara kita. Dan kita bisa makan dari tangan Tuhan. Kadang-kadang kita heran, bisa juga bayar loan ya. Di tengah-tengah seperti ini bisa juga selesai juga. Selesai juga yang harus, bahkan ada orang-orang yang bisa minta tolong, kita masih bisa tolong mereka. Kita bantu mereka. Kita lepaskan semua, kita punya apapun, kita just help them dan sebagainya. Dan kita bisa melihat itu kenapa? Itu Tuhan yang luar biasa. Dan dia sangat mengerti kita. Punya hati ibu yang datang merangkul kita. Yang terakhir, dan saya selesai di sini. Selain dia pelihara, dia Tuhan yang lindungi kita. Yesaya 91. Ayat 1 dan 2. Ini ayat hafalan kita. Apalagi waktu COVID kemarin, semua orang kayaknya hafal ayat ini. Yesaya 91. Ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Bukan pasal 9. Maafkan saya, Mazmur 91. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai, dan seterusnya. Ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Bahasa aslinya tempat perlindunganku adalah Rahab. Rahab itu, saudaraku, itu seperti apa? Menaungi kita. Itu seperti apa? Seperti induk ayam, saudara, yang menaungi anak-anaknya. Itu bicara tentang Rahab. Bahasa Inggrisnya bilang apa, Ica? Satu lagi ayat terakhir setelah ini. Psalm 91. I will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Sangat ditekankan, my God in whom I trust. Haleluya. I will say to the Lord, ya ini yang dikatakan, my refuge, my strength, my fortress. Haleluya. Amin. Dan Tuhan mau nyatakan itu kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini. Siapa refuge kita, siapa fortress kita, siapa perlindungan kita, siapa yang menolong kita adalah Tuhan yang kepadanya kita percaya. Gunung batu kekuatan, tembok keselamatan, kota benteng kita tidak akan goyah. Dia mau datang kepada kita hari ini, lalu dia mau katakan bahwa aku ada melindungi engkau. Aku ada bersama-sama dengan engkau. Matius 23:37. Sebagai ayat kita yang terakhir, Matius 23 ayat 37. Saya sudah running waktu. Apa yang dikatakan di sini? Haleluya. Ya, mengerami. Adakah Matius 23 di situ ayat 37? Kalau ada yang sudah dapat baca aja, mungkin Lala bisa baca ayatnya. Masih keras aja. Ayat 37. Oke, itu yang tentang Yerusalem. Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang tulus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Matius 23 ayat 37. Ya. Jadi saudara, apa yang artinya di sini? Di sini berbicara tentang seperti induk ayam kumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Berbicara tentang seperti induk ayam, seperti Tuhan yang apa? Menaungi kita. Induk terhadap anak-anaknya.
Wow, waktu saya dapatkan kebenaran ini, dikatakan apa? Di bawah sayapnya Tuhan ada naungi kita. Amin. Itu lagu apa yang judulnya? Dalam naungan Tuhan kita berlindung. Saya tahu bahwa di satu sisi Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Tapi Tuhan mau bicara hari ini buat kita. Bahwa di bawah naungan sayapnya kita berlindung. Kita aman. Ibu bapak, kita feel secure in God's arm. Dalam pelukan Tuhan, dalam naungan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Siapa dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan? Penganiayaankah? Kesesakankah? Tidak ada yang dapat. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Karena Dia berbelas kasihan. Dia pelihara kita. Dan Dia lindungi kita. Tuhan Yesus berkati kita sekalian.